Cek 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 cek. Hai, jadi sekarang seperti ada di judul video, kita akan membahas tentang breakdown dari sebuah video aku yang ada di Instagram. Jadi video apa itu? Kayak gini nih. Seperti biasa aku gunain aplikasi Adobe, yaitu dari Premiere Pro yang CC 2020 dan juga After Effects yang CC 2020. Buat kalian nanya nanti, karena aku menggunakan Dynamic Link ya, seperti biasa lagi aku menggunakan Dynamic Link as always. Oke, jadi sekarang kita buka dulu aplikasinya, itu Premiere Pro sama After Effects-nya. Oke, jadi ini adalah program untuk projectnya. Kurang lebih timelinenya akan kayak gini ya. Nah, kayak gitulah ya. Aku udah selesain 1/4 biar lebih ringan lah ya buat kita ngeliat previewnya. Oke. Di sini sebelumnya aslinya dia kayak ke atas gitu, cuman aku banyak kayak nest gitu di sini. Nah, untuk efek yang pertama di bagian nest ini aku kayak kasih di sini, ini kan dari apa nih, J-Link-Com 3 After Effects. Jadi di sini aku pertama untuk roto brush dulu untuk bagian badannya aja untuk semuanya ini. Jadi nanti aku duplicate dia. Jadi kayak 3 gini aku kasihin motion kayak gitu ke kanan-kanan kayak gitu jadinya, dan selanjutnya untuk backgroundnya kan terpisah otomatis untuk bagian layer objek sama background. Nah, backgroundnya ini aku kasih kayak turbulent display. Sini aku mainin turbulent display, jadi kalian kayak ngelihat di sini. Nah, di sini aku kayak kasih di bagian atas ini dari Motion Bro di sini. Bisa dibilang plugin juga. Jadi aku kasih tambahin Motion Bro, dia kayak untuk nge-glitch sedikit kanan gitu. Sebenarnya bisa sih bikin manual kayak gitu. Tuh, kalian lihat sini ada turbulent display dia. Untuk changing color warna menggunakan hue. Setelah itu balik lagi ke Premiere. Di sini aku menggunakan satu kayak free footage untuk space kayak gitu. Aku kan suka berbau space kayak gitu. Aku kayak cuma tambahin di layer atasnya itu, dan aku mainin mask juga di sini. Kalian lihat ini aku cuma pengen bagian bajunya aja, nggak pengen sampai keluar ini karena dia akan yang bagian warna hitam aja gitu kan. Blend mode-nya aku pilih mode lighten, sedikit kasih kayak motion position sama scale-nya gitu. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Dan selanjutnya di sini ada lagi, di sini aku menggunakan ya, sini kalau kalian mau lihat dalam nestnya itu kayak begini isinya. Di After Effects-nya ini di sini aku kayak roto brush untuk bagian lantainya aja, nggak bodinya aja, jadi kayak cuma lantainya aja kayak gini kelihatannya, itu jadi hitam dia kayak gitu. Selanjutnya di bagian di sini aku kasih 3D camera tracker, jadi dia kayak ada titik-titik kayak gitu kan. Ini biasanya kita gunain untuk kayak ngikutin objek gitu, kita kayak mau nempel apa jadi kelihatan 3D di sana, nempel di sana objeknya di video kita itu. Nah, di sini aku kasih render track point, jadi si ininya nih aku di render juga, ini centang kayak gitu tuh, jadi kayak dia kelihatan dan akan kelihatan di sana itu. Jadi dia semacam ya ngasih efek gampang lah gitu kan. Ini tutorial gampang, nanti mungkin aku akan kasih tutorialnya singkat ya kayak gitu ya. Di bagian background ini aku kasih kayak Uni Prism Displacement, ini dari Giant Universe. Jadi aku kasih di sini, aku atur pengaturannya kayak gini. Dan bagian Premiere sini sendiri balik lagi, sini aku kasih bagian space yang kayak tadi space footage-nya itu aku kasih dia sedikit RGB separation kayak gitu. Jadi dia ada kayak ngeblurnya sedikit kayak gitu, dan ada kayak gitulah. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Dan sini aku blend mode-nya aku ubah jadi lighten, dan position scale aku juga mainin bagian motion. Oke. Dan untuk efek selanjutnya di sini aku menggunakan apa ya namanya ya? 05 sama 07. Wow, ada 2. Kayak cuma nganuin mukanya doang gitu. Jadi aku roto brush mukanya, jadi aku melting menggunakan CC Smear sama Colorama untuk mewarnai kayak ini warna sininya nih. Gimana sih? Intinya kayak gitulah ya. Ya di sini efeknya aku kasih kayak
motion segitulah sedikit. Ini pengaturannya kayak gitu tuh, raw-nya kayak gitu. Selanjutnya di sini aku ya itulah aku kasih blendnya juga, aku atur lah. Di sini ada colorama, jadi aku menggunakan ada 3 efek di sini, yang smear, colorama, RGB separation, dan tentunya ada rotobrush sebelumnya kan untuk jadi bagian mukanya. Dan ini di COM7 nya ini adalah untuk bagian backgroundnya aku rotobrush lagi, ada 2 di sini bagiannya. Nah di bagian sini jadi aku kayak bisa warnain ini, jadi aku tumpuk lagi di bagian ini footage-nya orinya. Jadi sini aku kayak blend dia si footage water air itu aku dengan menggunakan saturation, jadi kayak campurannya kayak ini, jadi kayak sedikit efek-efek glitch kayak gitulah. Dan di sini menggunakan glitch RGB, dan di sini aku menggunakan rotobrush ini ke After Effects ya. Sini ada apa sih namanya, displacement ya, ini footage dari Space Nebula-nya. Cuman di sini aku pengaturannya menggunakan separation sama Lumaki, dia jadi kayak bikin efek kayak itulah seperti yang kalian lihat. Nah itulah sini kayak getaran-getaran doang. Nah di sini selanjutnya di bagian efek yang ini ada HUD sama grid gitu, aku kayak animasiin di bagian After Effects ya. Ini dia, ini ada HUD dari Motion Pro. Selanjutnya di efek yang ini masih wah banyak juga ternyata masih efek sini ya. Ada invert di sini, masih ada dengan goyang-goyangan glitch, dan sini ada smooth transition. Sini aku menggunakan aku lupa sih namanya. Fine edges. Ini aku menggunakan ini. Aku tambahin dengan chromatic aberration untuk masih di bagian pinggirnya. Ini untuk aku menggunakan fine edges kalau aku nggak pakai ini. Glitch-nya di sini chromatic aberration aku biarin. Dan sini selanjutnya di bagian link scope 10 aku menggunakan 3D tracker camera. Aku track itu, habis itu aku download kayak koran gitu. Jadi aku kayak place mungkin nanti ini juga bisa jadi tutorial selanjutnya ya. Jadi aku kayak kasih dia solid gitu, jadi dia akan ngikutin di sini. Solidnya itu aku ganti nih aslinya solid, ini aslinya tuh dia warnanya kayak gini, cuman aku ganti jadi kayak gini, jadi dia ntar akan ngikutin di sini. Jadi aku tambahin kayak gitu, tinggal di Premiere aku tambahin chromatic aberration untuk mempercantik. Udah gitu aja sih. Selanjutnya di sini aku main di After Effects juga. Aku rotobrush di sini. Jadi ada 2 background. Di sini aku kasih person displacement dari Regia Universe. Abis itu ada aku kasih glitch dari Regia Universe. Ini untuk footage selanjutnya. Nah di sini aku gunain namanya apa sih namanya tuh? VR Digital Glitch nih. Jadi kayak ngasih sedikit efek apa sih namanya? Kayak gitulah. Dan aku kasih kayak glitch gitu. Di sini aku kasih motion zoom. Ini aku add frame hold dia. Dari sini aku add frame hold, jadi dia kayak nge-freeze ininya. Dan aku kasih cross zoom untuk sebagai transisi. Dan di sini juga aku main di After Effects. Ini aku rotobrush di sini, dan backgroundnya ini aku kasih sama kayak yang di efek di paling pertama tadi. Itu aku kasih turbulent displacement dan main color hue. Di sini aku masih menggunakan efek yang sama dengan yang ini karena dia masih dengan satu scene. Dan sini sebenarnya aku kasih efek biasa doang. Di sini aku cuma mainin lighten kayak tadi itu. Dan lihat footage biasa, scene biasa. Habis itu aku kasih tambahin kayak gini. Aku mainin motion sama scale aku mainin. Cuma mainin motionnya doang. Jadi kayak semi nge-track gitu. Aku jadi kayak ngeliat di bagian ini nih. Ini kayak titik ini. Oh, bagian ini nih. Jadi selanjutnya seenggaknya dia untuk menjaga jaraknya tuh sama gitu. Anggaplah si titik merah ini. Jadi dia jaraknya kurang lebih sama lah sampai akhir. Jadi itu aku main motionnya kayak gitulah sebenarnya. Di sini kita main di After Effects nih. Sini aku main rotobrush, ini cuma dia doang gitu. Sini aku menggunakan footage glitch di belakangnya, dan sini aku download dari Google untuk permainnya. Jadi kayak sedikit efek glitch kayak gitu. Selanjutnya ini aku tambahin koran yang dari yang tadi itu, PNG itu. Selanjutnya dia itu aku puterin, kasih rotation kayak gitu. Jadi ini aku taruh ini ada yang di depannya, ini belakang layarnya, layer dari ini. Udah gitu aja sih. Caranya nggak susah-susah banget, tapi sangat menarik gitu. Next di sini selanjutnya aku kasih white seperti biasa sih, white deep to white gitu. Kalian bisa cari di efek di bagian ini, bagian Premiere Pro juga ada sama dengan efek yang kayak tadi seperti footage biasa. Aku cuma kasih paste footage dan aku kasih lighten di atasnya nih. Kalian melihat di sini ada lighten, dan juga aku main di bagian motion reposition biar lebih manis kayak gitulah. Nah ini di sini aku nggak main After Effects di bagian ini. Kalau kalian teliti sebenarnya itu kayak kosong, kepalanya, otaknya hilang gitu. Aku kayak 2 footage aku gabungin jadi satu. Aku mainin di bagian, kita lihat di bagian nestnya ini. Kasih chromatic aberration
di sininya jadi mainin Lumaki di sini, kalian lihat tuh hasilnya footage kayak gitu. Jadi dia kayak gitu. Aku mainin hue juga, warna untuk warna itu. Ada RGB-nya juga untuk ngelepas warnanya kayak gini, ada color balance hue. Tapi kalau di bagian Premiere kita nyebut hue-nya tuh menggunakan color balance. Kalau misalnya di After Effects hue gitulah. Untuk ini masih dari footage aku bikinnya dulu. Ini aku cuma kasih chromatic aberration doang, masih efek kayak gitu. Dan ada smooth transition gitu ke left. Nah, di sini aku gunain rotobrush lagi di sini, COM 15. Wow, mantap. Sampai nge-lag. Sini dia aku gunain ke rotobrush cuma ini doang, si JJ-nya ini. Mana sih dia? Mana sih orangnya? Nah, itu dia. Sini aku kasih awan footage di sini. Aku mainin di bagian hue. Aku cuma ganti warnanya jadi pink biar lebih gimana gitu, estetik gitu. Di sini belakangnya aku kasih cuma kayak glitch gitu. Ada glitch biasa dan ada dari glitch Regine Universe. Jadi aku gabungin kayak gitu loh. Jadi ada glitch yang dari background belakang aku agak manisin dia di bagian depannya aku kasih glitch juga gitu. Baru balik lagi ke belakang. Kayak gitulah kurang lebihnya kayak gitu. Efek selanjutnya di sini aku main apa sih namanya nih? Jadi kayak ngedit gitu. Di sini aku kasih cross dissolve gitu kayak gitu, semi apa sih namanya nih? Aduh. YUD LUD LYD kayak gini. Jadi kayak halus dia untuk transisi perpindahannya gitu pas lagi dia merem gitu kan, asik gitu. Untuk ini di sini apa ya, aku kayak bikin emas gitu, mata kiri sama kanan gitu. Aku mainin hue untuk matanya gitu, hue merah gitu. Jadi aku kasih efek di sini namanya CC radial blur. Sini aku main stage zoom dan aku kasih animasi di bagian amountnya. Ya gitulah, that's my brain's work. Efek selanjutnya di sini aku gunain rotobrush. Ini habis itu rotobrush untuk orang yang satu ini aku taruh pindahin di sini. Ini jadi aku rotobrush untuk orangnya. Ini aku rotobrush. Aku pindahin, aku taruh di sini di belakangnya, dan ini aku rotobrush. Jadi ada dua rotobrush gitu. Dan ini ada footage belakangnya. Aku sengaja aku bolongin ini tengahnya biar lebih kelihatan gimana gitu kan. Di sini ada footage ini aku kasih kayak glitch sedikit lah, enggak glitch, separation dari glitch kayak gitulah. Selanjutnya di sini aku main rotobrush juga. So di bagian belakang ini aku kasih displacement map. Jadi dia kayak aku kasih motion kayak gitulah. Kayak ungu di sini belakangnya aku kasih cloud. Di sini aku selanjutnya kayak ngasih air kayak gitu. Di sini aku main color key. Aku bukan pakai Lumaki, color key. Jadi aku ngepick warna si putihnya ini. Aku atur dengan edge feedernya seberapa. Habis itu ini untuk untuk kayak belakangnya ini. Jadi dia akan kelihatan kayak gitu. Wow, looks trippy. Simple tapi gimana gitu. Sini aku cuma efek dari Premiere Pro doang ini. Cuma main di bagian position, bagian main motion position kayak gitu. Opacity aku jadiin 50, aku cuma pindahin. Habis itu aku kasih position gitu balik ke awal. Aku jadiin next 1 dan aku tambahin chromatic aberration. Selanjutnya yang di sini aku gunain kamera 3D tracker di sini ya. Tuh ada di sini. Jadi aku kayak mainin ganti solid itu aku ganti di sini. Jadi dia aku main parenting juga di sini. Tuh parenting kalian bisa lihat. Jadi dia akan kayak kelihatan apa ya, semi stereoskopik ya namanya ya, kayak 3D stereoskopik, cuman ini kayak jalan gitu. Selanjutnya di sini aku main rotobrush di sini. Aku rotobrush ini si objek ini sama si ini, dan sini aku kasih motion blur, efek motion blur. Jadi kayak infinity zoom sini aku atur dia di sini. Ya ini motionnya itu. Jadi ini yang di bawahnya akan jadi infinity zoomnya. Dan anchor point-nya aku mainin, jadi dia akan kelihatan kayak gitu. Di belakangnya aku taruh di belakangnya. Selanjutnya ini sama kayak efek yang pertama tadi. Aku mainin rotobrush di sini. Aku nggak perlu buka aja di After Effects-nya. Aku jelasin sini sedikit aja. Rotobrush, habis itu dia akan terpisah dua layer. Dan layer belakang ini aku kasih main 3D tracker kayak gitu. Dan aku taruh kayak tulisan kayak gini, trust no one. Dan sini aku mainin hue aja. Cuman di sini aku nggak pakai turbulent display saja. Sebenarnya di sini aku main rotobrush untuk bersihin si ngambil objeknya ini, dan aku main kayak mirror gitu di belakang ini. Aku kasih sebenarnya efek dari kaleidoskop sih ya. Efek kaleidoskopnya ini kayak aku ngasih mirror gitu, cuman dia dari 3 ya gitulah pokoknya. Jadi 3 ini, jadi ada sini, ini terpecah, ini diambil dari ini. Wow, mantap. Ternyata dia ada keberatan efek. Tapi khusus buat editor, orang-orang yang edit video kayak gini ceritanya kayak gini. Sini aku mainin mirror ya, sini kalian lihat di sini. Dan selanjutnya efek yang ini aku kasih RGB separation, dan aku mainin di bagian distortionnya ini. Tuh, kayak gitu. Dan di distortionnya selanjutnya sini aku kayak ngasih ngeblur gitu. Soalnya dia itulah intinya.
nge-F ya. Aku nggak mau mengedukasi kayak yang jelek-jelek gitu, jadi udah kayak gitu masih dengan LSD effect kayak gitu. Di sini aku mainin hue dan di sini dia akan lanjut dengan edge expression kayak tadi. Dah. Sebagai kesimpulan, kebanyakan menggunakan rotobrush, menggunakan dari Regine Universe juga dan Motion Bro, dan aku mainin dari footage, aku gabungin dan aku mainin beberapa efek, aku campurin, ada grid dan lain-lain kan. Di sini ada HUD, ada HUD gitu maksudnya, dan lain-lain itu. Jadi kalian bisa lihat kayak tadi sebagai referensi buat kalian nanti kalian mau bikin kayak gimana. Dan kalian kalau mau tahu my daily activity, kalian bisa follow my Instagram here. Sini ada Instagram dan juga Twitter aku di sana bisa bilang agak aktif di sana. Lebih aktif di WhatsApp sih sebenarnya. Karena aku agak mengurangi di bagian sosial media aku agak kurangi karena nggak baik. Dan kalian kalau mau ada pertanyaan atau mau diskusi, kalian bisa tulis di bagian kolom komentar di bawah dan aku akan sempetin kalau bales, dan aku akan sempetin bales. Dan kalian bisa like video ini ada di sini, dan kalian bisa subscribe juga ada di sini. So thanks for watching. Hope you enjoy this video. Give thumbs if you like it, subscribe if you love it, and I'm Julian. See you next time. Bye bye. See ya.